Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pena, balik lagi di Penakes. Listen, Learn, and Grow Together bareng UKM Penalaran Universitas Airlangga tahun 2022. Kenalin, aku Adifa Nuri Safira dari Fisika Angkatan 2021 yang bakal nemenin Sobat Pena buat ngobrol santuy dan asik bersama pemateri kita yang super kece. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar keren nih teman-teman, ada Kak Lydia Ayu. Beliau ini adalah Sekretaris Umum 1 UKM Penalaran tahun 2022. Aktif dalam organisasi ini di UKM Penalaran Universitas Airlangga dan juga Departemen Keagamaan Islam di FKM Universitas Airlangga. Nah, beliau ini juga memiliki segudang prestasi dan penghargaan nih teman-teman. Nah, yang terbaru sebagai top 33 dari 700 lebih pendaftar dalam International Youth Exchange dan Conference Chapter 3 countries di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dan juga sebagai delegasi dari International Conference di Turki. Wah, keren banget. Yuk kita sapa dulu Kak Lydia. Halo Kak Lydia. Halo Adifa dan Sobat Pena, kenalin nama aku Lydia, sekarang aku sedang berkuliah di FKM Unair di semester 5. Wah, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik banget hari ini. Alhamdulillah. Nah, kali ini di Penakes kali ini nih Sobat Pena, kita bakal membahas tentang public speaking. Nah, dari Kak Lydia sendiri nih, public speaking itu apa sih Kak? Oke, kita langsung menyasar ke pertanyaan pertama, dari intinya apa sih public speaking itu? Kita tahu bahwa public speaking ini adalah sebuah skill atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ketika kita akan menyampaikan argumen, ide, atau sesuatu yang ada di pikiran kita kepada orang banyak gitu. Jadi apa yang ada di pikiran kita dan bagaimana cara kita menyampaikannya, itu yang disebut dengan public speaking. Gitu, Kak Diva. Oke, siap Kak. Penjelasannya benar-benar mantep nih ya Sobat Pena. Nah, berbicara tentang public speaking, ini pastinya banyak yang menganggap bahwa public speaking ini benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, jadi kalau menurut dari Kak Lydia sendiri, seberapa penting sih Kak mahasiswa itu memiliki skill public speaking? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, bagus banget. Kalau dilihat secara umum, public speaking ini sangat penting. Tentu sebagai seorang mahasiswa, kita sangat memerlukan skill ini gitu. Cuman kalau seberapa pentingnya, nggak bisa mengeneralisir apakah ini sangat penting bagi si A atau sangat penting bagi si B. Tapi ini didasarkan pada latar belakang dan juga kondisi dari masing-masing mahasiswa tersebut seperti itu. Nah, aku sendiri sebagai seorang mahasiswa kesehatan masyarakat, kami diminta untuk mempelajari dua rumpun sekaligus gitu. Dari sebagai mahasiswa saintek tapi juga sebagai mahasiswa soshum. Karena ketika kami diberikan materi tentang ilmu saintek, kami juga harus mengetahui bagaimana caranya menyampaikan ilmu-ilmu kesehatan tersebut kepada masyarakat umum nantinya agar derajat kesehatan mereka bisa lebih baik di kemudian hari, seperti itu. Wah, mantap. Terima kasih, Kak. Nah, karena Kak Lydia ini kan ada pengalaman gitu, Kak, mengikuti suatu program yaitu International Conference yang ada di Turki gitu, diadakan di Turki. Nah, pastinya kan melewati berbagai serangkaian seleksi, salah satunya wawancara. Nah, ada sih Kak, dari Kak Lydia itu tips dan triknya biar kita itu nggak gugup atau nggak belibet gitu saat melakukan wawancara gitu Kak. Oke, jadi aku akan mengawali sebuah jawaban ini dengan bercerita terlebih dahulu. Aku itu pernah mengikuti sebuah wawancara, jadi udah mengikuti tahap seleksi berkas, kemudian masuk ke tahap wawancara. Ketika ditanya oleh interviewer, apa yang kamu ketahui tentang organisasi kami atau tentang kegiatan ini, aku hanya menjawab seadanya dan ada beberapa part yang mungkin aku agak ngarang gitu ya. Dan itu jadi pelajaran banget di kemudian hari bahwa aku harus menjadi orang yang well prepared dan well informed, bahwa
mereka akan lebih menghargai kepada calon peserta yang mengetahui secara lebih dalam tentang organisasi mereka, tentang kegiatan mereka seperti apa, tentang tujuan mereka mengadakan kegiatan ini untuk apa. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu informasi-informasi berkaitan dengan apa yang akan diikuti. Teman-teman bisa banget cari informasinya dari portal resmi mereka, melalui website atau juga melalui media sosial mereka. Dan yang gak kalah penting adalah teman-teman bisa tanya kepada alumni yang mungkin mereka udah lebih berpengalaman gitu ya. Karena dapat kita ketahui bahwa setiap NGO itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Mereka menginginkan jenis peserta yang berbeda-beda pula gitu. Jadi ketika kita mengetahui secara langsung dari orang yang sudah berpengalaman sebelumnya, pasti kita akan mendapatkan poin-poin plus gitu dari sana, dan nanti kita bisa jawab kepada interviewer. Terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi kita harus mencari tahu lebih dalam dan detail gitu ya Kak mengenai program yang akan kita ikuti. Nah, untuk hal itu juga membawa ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Kan terkadang saat kita ingin belajar bisa tampil di depan umum, pasti ada rasa gugup dan pasti juga ada rasa kayak deg-degan gitu Kak. Dari Kak Lydia sendiri, ada nggak sih Kak cara tertentu nih untuk mengalahkan rasa takut dan gugup itu sendiri Kak? Terutama untuk pemula gitu Kak. Mungkin bisa dijelaskan Kak Lydia. Pertanyaan yang bagus sekali ya Diva. Sebenarnya pada dasarnya sama aja, kita harus sama-sama tahu apa yang akan kita sampaikan, kepada siapa kita akan menyampaikan, dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan kepada mereka. Tentu ketika aku diminta untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada mahasiswa zaman sekarang, dengan kepada lansia tentu kita akan memiliki cara yang berbeda gitu ya. Aku nggak mungkin ngobrol ke mereka pakai bahasa-bahasa gaul yang sepertinya akan membuat mereka kurang berkenan seperti itu. Jadi aku harus menyesuaikan dengan bahasa yang lebih sopan dan lebih santun seperti itu. Dan ini adalah cara yang kedua, yakni dengan mencubit jari. Ini adalah cara yang aku terapkan berkali-kali ketika aku menyampaikan sesuatu di depan umum, tapi aku masih merasa belum berada di lingkungan yang comfort gitu. Aku masih merasa asing dengan tempat ini, jadi masih ada 1-2 kali perasaan takut dan gugup ketika menyampaikan sesuatu. Nanti ketika aku mencubit jari aku, itu pikiran aku akan teralihkan fokusnya dari yang awalnya takut dan gugup menjadi sakit gitu. Jadi otak aku ini akan terstimulus bahwa kamu ini nggak sedang gugup, tapi kamu sedang kesakitan gitu. Dan itu aku rasa lebih baik daripada kita merasa gugup di depan umum. Seperti itu, Diva. Wah, tipsnya ini benar-benar mantep nih Sobat Pena. Jadi selain hal-hal yang sudah disampaikan tadi, ada poin plus atau salah satu tips manjur nih dari kalian dia, yaitu cubit jari. Yuk kita ingat teman-teman yuk. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih sebenarnya tips dan trik dari Kak Lydia untuk melancarkan public speaking-nya? Kan biasanya ada kata kayak masih ribet juga Kak, kadang kayak kita itu susah untuk mengeluarkan kata-kata kayak terlalu banyak kata-kata seperti itu Kak. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, keren banget pertanyaannya Diva. Tips dari aku, yang pertama kita harus define our purpose. Kita harus tahu apa tujuan kita melakukan ini dan apa goals yang ingin kita capai di kemudian hari. Kemudian kita harus punya self-awareness. Kita harus tahu saat ini kita tuh sedang berada di posisi apa sih? Seberapa tinggi kemampuan kita untuk mampu berbicara di depan umum, atau bagaimana kondisi kita saat ini ketika bertemu orang baru seperti itu. Jadi kita harus memahami diri kita, peka pada diri kita sendiri, sedang berada di posisi mana kita sekarang gitu. Kemudian kita bikin strategize. Ketika kita udah mengenali di mana diri kita sekarang, kita bisa menyusun strategi-strategi yang bisa kalian pecah menjadi plan-plan kecil, plan action kecil yang nantinya bisa lebih kalian terapkan ketika mencoba menerapkan strategi itu gitu. Kalau misal aku masih merasa, oh ternyata aku tuh masih basic banget ya dalam public speaking, mungkin teman-teman bisa memulai strategi dengan berani untuk speak up di kelas, berani untuk menjawab pertanyaan dosen ketika dosennya bertanya di dalam forum yang mungkin lagi pada sepi atau
teman-teman bisa berinisiatif gitu untuk bertanya kepada dosen atau teman ketika kalian ingin mencoba strategi dengan kondisi kalian masih basic seperti itu. Kemudian kalian juga harus be passion and enjoy your process. Karena ketika kita menjalani sebuah proses bisa mendapatkannya secara instan. Bahkan untuk membuat mie instan, kita nggak mungkin bisa membuatnya secara instan, seinstan itu kan. Tetap perlu kita buka bungkusnya, kita aduk mie instannya sama bumbu-bumbunya, kita rebus dan sebagainya. Jadi nggak ada sesuatu yang benar-benar instan kalau kita pengen dapat yang maksimal seperti itu. Terus yang terakhir dan juga yang paling penting adalah melakukan. Jadi 4 tips sebelumnya nggak akan bisa terlaksana kalau misal kita nggak melakukan gitu. Kalau misal nggak ada action dari apa yang udah kita rencanakan, itu cuma akan berhenti menjadi angan kalian aja tanpa menjadi sebuah hasil seperti itu. Jadi pastikan ketika kalian melihat video ini, lakukan segera tips-tipsnya kalau emang kalian mau berusaha untuk menjadi public speaker yang baik seperti itu. Wah, keren banget. Terima kasih banyak kepada Kak Lydia yang penjelasannya benar-benar berisi nih teman-teman. Jadi benar ya Kak, kalau praktis itu make perfect. Jadi kita harus melakukannya secara rutin biar bisa lancar gitu dalam konteks ini adalah public speaking. Nah, kita udah di penghujung aja nih Kak di podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Lydia yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua di Sobat Pena, dan juga terima kasih kepada Sobat Pena yang mendengarkan podcast ini hingga akhir. Yuk sama-sama kita berproses dan progres bersama untuk meningkatkan value diri. Sampai jumpa di episode Penakes selanjutnya. Saya Adipa, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Pena. Bye.